Halo Sobat Dwi Kura, kembali lagi di podcast Suara Dwi Kura. Kenalin, nama aku Anya dari kelas 8F. Nah, di sebelahku udah ada tamu spesial yaitu Kak Fania. Halo Kak. Halo semua, aku Niputo Yovana Nirmalagiri dari kelas 9E. Nah, di sini aku mau curhat dikit ya Kak ya. Jadi akhir-akhir ini tuh aku susah banget nih nemu teknik, terus susah banget juga konsisten belajar. Kalau lagi mood ya belajar, kalau enggak ya enggak. Kalau Kakak kayak gitu kira-kira gimana Kak? Aku jujur juga paling masalah di mood sama rasa males. Bener-bener susah untuk ngatur mood itu, apalagi mood untuk belajar. Karena belajar tuh merupakan salah satu hal yang membosankan sih ya jatuhnya. Iya ya. Cuma karena aku cari hal yang menarik dari belajar, contohnya kayak aku cari-cari gambar tentang materi yang aku pelajari. Jadi belajar tuh rasanya lebih menarik. Kalau misalkan kamu mau ngusir rasa malas kamu bisa pakai hal-hal yang kamu sukain untuk belajar. Kalau aku kan sukanya gambar nih Kak, berarti kalau misal aku lagi nyatet atau ngapain gitu, boleh nggak sih aku tambahin? Soalnya kadang guru-guru bilang, tolong jangan dicoret ya buku catatannya gitu. Sebenarnya boleh banget, kamu bisa aja nyiapin satu buku khusus untuk ada catatan pakai gambar-gambar kayak gitu, itu malah bakal lebih estetik tau. Ya, kalau misal estetik-estetik itu sebenarnya itu capek banget ya buat buku biar estetik, Oh iya, tapi kalau bener. estetik tuh bener-bener bagus gitu ya Kak ya. Bener sih, dia tuh jadi bakal lebih nyaman untuk belajar. Nih, Kakak kan juara satu umum nih. Kakak kalau belajar tuh kira-kira berapa jam, terus gimana tuh belajarnya dia? Aku orangnya tuh termasuk night person, jadi aku lebih milih untuk belajar malam-malam. Aku bakal tidur kurang lebih dari jam 7 karena aku pulang sekolah sore. Hmm? Aku pulang sekolah itu jam 6, aku langsung mandi. Kalau enggak les kan dari jam 7 sampai Hmm? jam 9 tuh aku free. Jadi aku pakai untuk tidur. Habis itu kurang lebih jam 10-an aku bakal kebangun secara otomatis. Terus mungkin jam 11-an aku bakal mulai belajar. Terus untuk selesainya sih tergantung materinya, cuma pernah paling lama itu sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi guys, berapa jam itu? Berarti kalau kakak les kan, berarti kan kakak bilang tadi kalau nggak les baru free nih ya. Berarti kakak dapat tidur. Berarti kalau nggak les nggak dapat tidur dong. Kalau aku les, aku anggap aku udah belajar di les, kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu kayak maksain diri aku untuk belajar harus dari jam segini. Cuma aku bakal lebih konsentrasi ke materinya. Misalkan kalau di les aku dapat materi ini, aku bakal konsentrasi pas di les. Jadi nggak perlu belajar lagi malamnya. Berarti kalau udah les tuh kayak pulang les tuh bisa langsung tidur ya kayak karena udah ngerasa udah belajar gitu Iya, ya. bener banget. Kalau semisal cita-cita kan, kakak gimana cita-citanya? Aku pengen banget jadi dokter. Bener-bener Dokter kan pengen. panjang banget ya perjalanannya ya, lika-liku banget ya. Iya, bener. Ada sumpah dokter, terus aku juga sempet lihat nih di TikTok tantangan jadi dokter itu susah banget katanya, harus Iya. harus gini harus gitu, terus katanya banyak yang hampir nyerah di tengah jalan, tapi gara-gara pengen banget jadi dokter mungkin mereka bangkit lagi gitu Kak. Iya benar. Jadi dokter tuh butuh banget perjuangan. Cuma perjuangan yang kamu jalanin selama kamu di pendidikan dokter itu bakal terbayarkan di masa depan. Jadi hal itu nggak bakal berpengaruh ke hidup kamu karena dokter tuh kan dia pasti udah mendapat pekerjaan yang pasti kan sebagai Iya. dokter. Tapi juga kamu bisa meningkatkan rasa sosial. Jadi pahala kamu tuh nggak cuma di kehidupan, kamu nggak cuma dalam ekonomi, tapi juga kamu bisa bantu orang-orang. Jadi pahala kamu sama Tuhan juga banyak gitu loh. Kalau di TikTok juga aku sempat lihat nih Kak, ada dia di TikTok tuh kayak bener-bener tubuh manusia asli jadiin bahan eksperimen gitu. Objek pembelajaran. Itu apa sih Kak? Itu kadaver namanya kalau nggak salah ya. Aku juga Ya. sering ngeliat vlog-vlog anak kedokteran gitu. Ya. Jadi dia dipakai bener-bener mayat gitu yang mungkin udah di kayak apa ya Di diawetkan gitu kayak untuk mumi ya. untuk dijadiin objek pembelajaran untuk anak-anak kedokteran. Oh, berarti kalau semisal menjadi dokter harus ngelewatin itu terus katanya baunya tuh Baunya nyengat, iya. Kamu nyengat pernah banget. nonton Ainun Habibi nggak sih? Nggak pernah sih, tapi aku sempet lihat di TikTok tuh katanya Ainun sama Habibie tuh yang ceritanya tuh Ainun dia dikasih tantangan tuh sama dosennya buat Iya. ketemu kadaver, terus yang lain tuh udah tumbang Kak, cuman Mm-mm. dia doang yang bener-bener tahan Iya, gitu bener loh. banget. Waktu itu masih dinilai kalau perempuan tuh pendidikannya nggak boleh sampai tinggi-tinggi kan, ngelewatin Ya. laki-laki. Jadi Aina tuh bener-bener kayak direndahin gitu pas dia masuk ke dokteran. Jadi aku juga ngerasa tertantang gitu loh sebagai perempuan. Kita punya hak untuk mengejar cita-cita kita kan, kenapa enggak Ya, gitu. apalagi dulu di zaman masih peperangan, RA Kartini juga dia berusaha buat nyari hak buat perempuan, dia berusaha banget
akhirnya dapet juga Kak, berarti mungkin aja kita bakal dapet juga ya. Iya bener banget. Jadi sebagai perempuan di generasi sekarang kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang udah diberikan sama pahlawan-pahlawan kita untuk kita mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita kita. Oke Kak, kalau panutan Kakak siapa ya? Aku suka banget sama Antonia Forsyth, itu first runner up Miss Universe 2023. Jai, bagus banget ya, Miss Iya. Universe. Kalau semisal pelajaran kesukaan di sekolah, Aku suka sama IPA, tapi IPA-nya tuh lebih concern ke biologi. ya kalau hitung-hitungan juga pusingnya kayak Iya, matematika, hampir bener sama kayak banget. matematika, ngapalin Puyeng. rumus juga puyeng ya. Kalau biologi kan materinya banyak nih, Kakak tuh gimana sih caranya biar inget gitu kan, materinya banyak banget nih, terus gimana dia caranya Kakak? Kalau biologi ini kan dia lebih ke menghafal sama langsung Hmm. mengamati ya. Jadi misalkan kalau ada materi tentang organ-organ gitu, aku bakal langsung lihat di YouTube channel itu gitu ya cara kerjanya. Kayak misalkan sistem peredaran darah itu kalau di YouTube kan dia ada tuh kayak ilustrasi-ilustrasinya. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita Oh. bakal lebih cepat ngerti. Ya sih, aku juga kalau lihat di buku kadang gambarnya buram-buram nggak jelas Iya, gitu. bener Aduh, banget. kesel Apalagi banget kalau kalau kita kayak gitu. ujian pasti Di tiba-tiba ujian buram kan? gambarnya warna hitam putih. Terus ini apa? Kita nggak Iya, tahu. Terus bener banget. jawabnya gimana? Tuh. Kalau misal kendala waktu belajar tuh kakak pasti punya ya kan? Banget punya sih. Apa tuh? Rasa males. Aku Rasa tuh males. tipe-tipe orang yang ngulur-ngulur waktu banget. Jadi misalkan aku netapin waktu jam 11 untuk belajar, terus nanti pas udah jam 11 aku 5 menit lagi 11.05 gitu. Terus Hmm. kalau udah 11.05 aku kasih lagi 5 menit 11 Terus lebih 10 kebablasan menit. ya. Iya, kebablasan. Tapi karena mungkin disugesti kan, jadi kita tuh kayak otomatis aja gitu pasti, oh besok kita ada ulangan, besok kita ada pelajaran ini, harus belajar apapun tantangannya gitu. Jadi otomatis gitu ya, kayak kita harus belajar, kita nggak boleh ngulur-ngulur waktu Iya gitu. benar. Tapi kalau udah kadang kebablasan tuh gimana Kak? Kalau kebablasan sih karena aku masuk siang, jadi aku paginya aku bakal bangun lebih pagi lagi, terus aku paginya aku belajar. Jadi aku gunain waktu kayak spasi waktunya itu sebelum aku sekolah untuk belajar kayak gitu. Belajar, wah dari baru bangun belajar, terus sekolah belajar, pulangnya les Iya, lagi guys. Berarti berapa lama itu belajar sehari? nggak tahu ya Kalau kapan kita selesai belajar. iya ya kapan ya? Kalau hobinya, Hobi, aduh aku tipe-tipe orang yang hyperaktif karena teman-teman aku. Aku bener-bener nggak bisa diem. Jadi aku punya banyak banget hobi. Aku suka baca novel, aku suka nari Bali, aku suka dance K-pop semuanya banget. diembat guys. Kalau baca novel tuh novelnya apa? Aku Novel suka romance. romance, wow Iya. romance. Kamu suka nggak? Aku suka novel, cuman aku lebih ke gambar dia. Oh, webtoon. Ya, Wow, keren. ganteng-ganteng banget di Iya situ bener-bener. cowoknya. Aduh, suka Ilustrasinya banget. keren banget. Kalau di sini kakak punya rekomendasi novel mungkin di perpustakaan? Di Iya sih ya. perpustakaan aku kayak dapat baca apa ya yang dia ceritanya suaminya itu ngerintis karirnya menjadi artis tapi dia jadi kayak nggak ngehirauin perasaan istrinya gitu. Ada kok di sini tapi aku lupa judulnya apa. Iya, sering juga baca, cuman lupa karena banyak banget buku di Iya, sini guys. benar-benar banget. Bukunya Berarti bagus-bagus. ceritanya tuh suaminya tuh kayak fokus ke karirnya, istrinya ditinggalin gitu. Iya, kayak gitu sih. Kasihan banget istrinya guys. Secara umum kayak gitu ceritanya. Kalau kakak kan nih pasti juara satu umum, pasti pernah ikut olimpiade kan? Apa olimpiade apa mungkin pernah ikut waktu kelas di bawah kelas 9 atau kelas 8 atau kelas 7 mungkin? Kalau lomba-lomba dari akademis emang olimpiade, aku pernah ikut olimpiade IPA, cuma waktu itu aku belum berhasil untuk dapet juara. Terus kalau untuk non akademis aku pernah ikut drama Drama. satu babak gitu. Oh, waktu gini juga aku sempat dengar waktu pengumuman juara satu umum tuh kakak nggak ada, kakaknya masih di mana? Iya, di Blitar ya. Ah, di Blitar. Bener Berarti kakak banget. ikut waktu itu ya? Iya, aku waktu itu karena kita juara, jadi kita dikirim untuk mewakilkan anak-anak di Kabupaten Badung untuk menampilkan drama. Lagi Anjay, di keren banget Blitar. guys, sudah Peter terus ikut drama juga. Sanjung. Kalau gini apa tuh apa jurusan kakak ke depan atau mungkin kakak mau masuk SMA mana? SMA sebenarnya aku punya dua pilihan. Aku pengen di Sakura atau enggak di Forsma. Kan banyak tuh alumni-alumni kita di Forsma kan. Contohnya Kak Yatnya guys, Iya, keren sama banget. aku ngefans sama Kak Dimas, tau gak sih? Kak Dimas sama Kak Dinda. Kurang tahu sih, cuman mungkin keren banget sih Sumpah Kak. mereka keren banget emang.
kayak bener-bener yang panutan gitu loh. Kalau persiapan ujian kan udah mau PAS nih. Ya. Kakak pasti kan persiapin tuh diri buat ujian atau mungkin kakak mungkin belajar lebih banyak mungkin atau tetap segitu-segitu aja? Sebenarnya kalau untuk ujian aku nggak terlalu gimana banget kan persiapannya. Aku cuma kumpulin untuk kisi-kisinya, terus aku mungkin buka sedikit. Jadi misalkan hari ini aku dapat bahasa Bali kan juga, jadi aku bakal buka kisi-kisi bahasa Balinya dan apa yang belum aku mengerti nanti aku tanyain di kelas gitu aja. Jadi lebih concern ke yang belum dimengerti aja. Oh, berarti kalau kakak tuh kisi-kisi kan mapelnya banyak nih. Jadi kakak tuh belajar tuh berapa hari sebelum ujian sih? Waduh, kalau misalkan sebelum ujian aku H-1 sih. Hamin satu. Aku anak-anak yang sistem SKS, sistem Kebut kebut semalam. semalam, bener Ya, aku banget. juga sih. Cuma karena aku juga suka ngeliat-ngeliat di YouTube kan, jadi banyak banget channel yang rangkum satu materi di kelas 9 itu di YouTube. Jadi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bingung gitu loh untuk ngumpulin materinya. Oh, Udah berarti kerangkum di sana. langsung gitu ya kakak belajar lewat kisi-kisi terus belajar lewat YouTube juga. Iya bener, aku bakal fokus ke yang ada di kisi-kisi. Jadi aku nggak mempelajari semuanya, cuma aku bakal lihat kisi-kisinya. Misalkan untuk IPA dia fokusnya ke reproduksi manusia. Aku bakal fokus ke reproduksi manusia mungkin di bagian pembuahan atau di mananya. Oh. Nah, yang terakhir nih guys, kira-kira apa tips and trik kakak buat sobat-sobat Dwi Kura mungkin? Kalian tetap semangat untuk belajar karena belajar itu nggak bakal selesai sampai kalian mati pun kalian nggak bakal berhenti belajar. Jadi buat motivasi diri kalian untuk melakukan pembelajaran karena pembelajaran itu bakal mengubah hidup kalian di masa depan karena hanya pendidikan yang bakal bisa mengubah hidup kalian di masa depan. Oke, sekian ya guys podcast kita kali ini bersama Kak Fania. Dadah Dwi Kura. Dadah Dwi Kura.